Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat di GPDI Situbondo. Nama saya Christine, umur saya 21 tahun. Saya salah satu jemaat di GPDI Al-Fadhil Magelang, sekaligus adik rohani dari Kak Oni. Kali ini saya mau berbagi bagaimana pengalaman hidup saya, pengalaman rohani saya, pengalaman saya melayani Tuhan, dan bagaimana Tuhan membentuk saya di dalam sebuah komsel. Awal mula saya mengenal komsel adalah ketika saya naik dari sekolah minggu ke komisi remaja. Saya langsung tergabung ke dalam sebuah komsel. Kami menyebut komsel itu komsel Yohana. Memang di gereja kami sudah dibentuk komsel-komsel, dan setiap ada anak yang naik dari sekolah minggu ke komisi remaja, secara otomatis kami masuk ke dalam komsel-komsel tersebut. Saya ingat betul saya tidak perlu punya banyak waktu untuk beradaptasi di komsel tersebut. Bukan karena saya mengenal satu sama lain di dalam komsel tersebut, tapi karena memang saya merasa terdekati dan saya nyaman berada di antara mereka. Apa aja yang saya lakukan di dalam komsel tersebut, yaitu kami saling berbagi, kami saling sharing firman Tuhan, kami saling sharing ayat, bahkan sharing apa yang jadi pergumulan kami masing-masing, dan kami bisa berdoa sama-sama di dalam komsel tersebut. Hal itu yang sangat saya senang dan saya bersyukur ada di dalam komsel tersebut, karena ketika saya benar-benar berdoa sama-sama dengan mereka, saya merasa ada kekuatan yang baru, bukan sekedar dari Tuhan, tapi saya punya teman, punya keluarga yang mengerti saya, punya teman-teman, punya sahabat yang mengerti saya dan tahu keadaan saya. Tahun berjalan sampai akhirnya salah satu fasilitator di komsel saya naik di Kelompok Pemuda, beberapa anak di komsel saya juga naik ke komisi pemuda, dan akhirnya Tuhan percayakan saya jadi fasilitator di komisi remaja. Saya yang gantian dapat anak-anak di komisi remaja dari anak-anak sekolah minggu. Pengalaman yang baru, tetapi saya dapat berkat yang baru juga, karena saya jadi sadar bahwa komsel ini bukan hanya fasilitator yang memberi kepada anak-anak komselnya, tapi terkadang anak-anak komsel juga yang memberi ke fasilitator. Ketika saya butuh, ketika saya merasa saya punya pergumulan, saya butuh mereka, terkadang Tuhan pakai mereka buat memberkati saya, Tuhan pakai mereka buat mengingatkan saya. Itu yang saya sangat bersyukur, saya sangat senang boleh Tuhan tempatkan di sebuah komsel. Itu hal yang tidak saya dapatkan di ibadah biasa, tapi Tuhan boleh pakai itu di dalam sebuah komsel, dan saya boleh menerima itu di dalam sebuah komsel. Lalu bicara tentang secara teknis, mungkin komsel hanya di dalam gereja, tapi itu sama sekali salah, karena yang saya alami, kami benar-benar jadi sahabat di luar gereja, bahkan di luar hari Minggu, di dalam grup WhatsApp. Kadang di hari biasa kami saling berbagi apa yang sedang kami alami, terus terkadang kami gantian ke rumah satu, ke rumah yang lain di dalam anggota komsel tersebut. Saya sangat bersyukur Tuhan boleh memberikan itu, sebuah pengalaman yang indah, boleh tinggal di dalam sebuah komsel. Lalu kalau ditanya apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya sebelum saya masuk ke dalam komsel, tepat beberapa bulan sebelum saya naik ke remaja, ibu saya dipanggil Tuhan. Saya termasuk anak yang manja, sangat manja. Buat saya kehilangan seorang ibu itu hal yang tentunya berat ya. Saya yakin buat anak-anak yang lain pun berat. Tapi sejak saat itu saya jadi anak yang menyendiri. Jadi saya nggak suka di keramaian. Saya lebih memilih di rumah. Bahkan kalau keluar saya lebih memilih keluar sendiri dan lain-lain. Ketika akhirnya masuk ke dalam komsel, saya akhirnya diingatkan Tuhan bahwa saya nggak bisa hidup sendiri. Saya nggak bisa menanggung kesedihan ini sendiri gitu. Kayak Tuhan mengingatkan saya bahwa kamu kalau semua dipendam sendiri, mungkin kau bisa gila, kau bisa kehilangan arah, ya seperti itulah. Terus akhirnya dari komsel itu akhirnya saya bisa tahu bahwa
Tuhan nggak mau saya terlalu larut-larut dalam kesedihan. Tuhan ingatkan saya dari komsel itu sampai akhirnya yang saya cerita tadi, saya Tuhan percayakan jadi fasilitator, bahwa di dalam setiap masalah yang saya alami, di dalam setiap pergumulan yang saya alami, kadang Tuhan juga memakai saya untuk memberkati orang lain. Nggak selamanya saya yang harus dimengerti orang lain, tetapi terkadang Tuhan memakai saya untuk saya menguatkan orang lain. Di dalam masalah sekalipun, di dalam pergumulan sekalipun, Tuhan membutuhkan saya, Tuhan memakai saya buat memberkati orang lain, buat menguatkan orang lain. Itu perubahan yang pertama. Perubahan yang selanjutnya adalah yang saya sangat merasakan ketika saya kelas 2 SMA. Waktu itu nenek saya juga dipanggil Tuhan. Jadi karena ibu saya meninggal, saya hanya tinggal bersama ayah saya dan nenek saya. Di situ saya benar-benar merasa sudah punya bekal yang lebih kuat dibanding ketika saya ditinggal oleh ibu saya. Saya lebih tahu apa yang harus saya lakukan. Saya lebih tahu bahwa saya nggak perlu sedih, bahwa memang ya seharusnya nenek saya sudah dipanggil Tuhan. Terus saya nggak perlu yang menyendiri, saya nggak perlu menjauh dari keramaian, saya nggak perlu berlarut-larut dalam kesedihan, karena saya tahu memakai waktu-waktu saya dengan lebih bijaksana lagi. Itu seiring berjalannya waktu, saya masih tergabung di dalam kepengurusan remaja. Saya juga masih menjadi fasilitator di dalam sebuah komsel di remaja. Saya ketika itu masuk dalam sebuah perkuliahan, dan Tuhan boleh izinkan keluarga saya mengalami sebuah pergumulan tentang masalah ekonomi keluarga dan mengharuskan saya untuk cuti kuliah. Dengan pergumulan itu yang membuat saya kembali lagi menjadi pribadi yang sama ketika ibu saya dipanggil Tuhan. Saya jadi menyendiri dan bahkan hampir meninggalkan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan buat saya. Dan disitulah peran komsel benar-benar sangat saya rasakan. Anak-anak komsel saya yang dengan sendirinya menanyakan kabar saya. Disitulah peran komsel sangat saya rasakan. Bagaimana anak-anak komsel saya yang menanyakan kabar saya. Terus bahkan kemudian teman-teman komsel saya yang lama, ketika awal-awal saya naik ke komisi remaja, mereka tiba-tiba seperti Tuhan datangkan untuk menolong saya. Dan di situ saya sangat merasakan bahwa Tuhan itu Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan Allah yang sangat tahu kedalaman hati setiap anak-anaknya. Saya sangat kembali menyadari bahwa buat apa sekali lagi saya buang-buang waktu saya untuk hal-hal yang tidak berguna menyelesaikan masalah saya, melakukan hal-hal yang penting, bersyukur buat hal-hal lain yang di luar itu, yang kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain, hal-hal lain yang patut untuk lebih disyukuri daripada untuk memikirkan satu masalah ini. Akhirnya saya boleh bangkit lagi, saya boleh merasakan lagi sukacita, saya boleh merasakan lagi damai sejahtera. Seperti itu saya bisa berbagi tentang bagaimana Tuhan membentuk setiap kehidupan saya, pelayanan saya, sampai detik ini saya boleh ada di tempat ini. Tuhan boleh membukakan setiap jalannya, Tuhan boleh membukakan setiap mata saya bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Satu lagu yang boleh memberkati saya dan saya selalu pegang adalah, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Rindu bahwa anak-anak Tuhan di luar sana boleh merasakan apa yang saya rasakan, boleh merasakan bagaimana kehidupan komsel, gaya hidup komsel itu sangat mempengaruhi kehidupan rohani setiap kita. Meskipun kita tidak bisa menghindari pasang surut kerohanian dalam setiap kehidupan kita, tapi ada wadah yang Tuhan sediakan melalui komsel. Bagaimana Tuhan
akan selalu menarik anak-anaknya dan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Demikian kesaksian dari saya. Kiranya dapat memberkati, kiranya dapat menguatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang komsel, terutama komsel yang saya ikuti bersama dengan Kak Oni. Sebelum itu, menurut pendapat saya pribadi, komsel adalah tempat, adalah media untuk kita bisa saling berbicara, berdiskusi. Tentunya dalam komsel rohani, inti pembicaranya adalah semua tentang Kristus. Saya ingin bercerita tentang komsel yang saya ikuti bersama dengan Kak Oni. Pada awalnya, Kak Oni hanya mengajak saya untuk sekedar membaca Alkitab bersama. Kemudian saat masuk dalam komsel, ternyata ada beberapa teman juga yang diundang. Yang diundang itu saya, Grace, dan Erika. Jadi kami pada awalnya hanya berempat untuk komsel, dan itu hanya sekedar membaca Alkitab dan berdiskusi tentang apa yang kita dapat. Hanya sekedar itu saja, tidak lebih. Kemudian di pertemuan berikutnya bertambah anggota kami, yaitu adalah Paulus. Kemudian di pertemuan berikutnya lagi bertambah, itu adalah Stephen. Nah, komsel kami ini tidak terasa telah mengalami beberapa perkembangan. Bukan hanya dalam komsel saja, tapi dalam diri pribadi kami juga berkembang. Entah itu dalam sikap, entah dalam kehidupan, apapun itu, terlebih dalam kehidupan rohani kami. Dan di komsel kami, pada awalnya hanya sekedar membaca Alkitab, namun lama-lama kegiatan-kegiatan yang lainnya juga bertambah. Seperti misalnya kami selain membaca Alkitab, kami juga terkadang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terkadang kami juga mengundang narasumber-narasumber lain, entah itu dari teman-teman Kak Oni atau kerabat Kak Oni. Dan di komsel ini saya belajar banyak hal. Saya ingat pertama kali bahasan di komsel kami adalah soal doa dan penyembahan. Itu adalah topik pertama kami, dan di topik yang pertama ini saya disadarkan bagaimana perlunya saya menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Itu baru topik yang pertama. Masih ada topik-topik yang lain yang telah kami bahas, dan itu sudah mengubah hampir seluruh kehidupan saya. Dan bukan hanya itu, di komsel kami terkadang juga kami sendiri yang membawakan renungan firman Tuhan, artinya kami bergantian, kami juga sharing, dan itu mengajarkan saya pribadi untuk saya berani berbicara dengan orang lain, berani berpendapat di depan orang lain. Jujur saja, pada awalnya saya adalah orang yang sedikit pemalu, saya kurang bisa berbicara dengan orang banyak, tapi di komsel ini saya jadi belajar mulai berani untuk berpendapat, mulai berani untuk menyuarakan suara saya, mulai berani sharing, mulai berani mengutarakan apa yang saya dapat dari membaca Alkitab. Dan bukannya itu, di komsel ini saya juga belajar bagaimana untuk menghadapi kehidupan, untuk menghadapi pergaulan, entah itu kehidupan di keluarga, di sekolah, atau di masyarakat. Dan saya juga mengalami beberapa perubahan yang begitu, ya dapat dikatakan cukup besar. Yang pertama, soal penyediaan saat teduh. Itu yang sangat saya rasakan sekali. Jujur saya dulu belum pernah punya waktu saat teduh, dan sampai detik ini saya sudah memiliki waktu saat teduh untuk Tuhan. Kemudian dari komsel ini saya juga belajar untuk menajamkan suara hati. Bagaimana suara hati saya ditajamkan lewat sharing-sharing rohani yang dibagikan, soal renungan, soal firman Tuhan, dan apapun itu yang kami sharingkan dalam komsel kami. Bukan hanya itu, saya juga belajar untuk menahan diri dan membuang semua kedagingan saya. Karena di komsel kami, di setiap awal itu sebelum mulai, kami selalu sharing tentang
beberapa hari yang telah kami lewati sebelumnya. Apapun itu, entah itu kejadian baik, entah itu kejadian buruk, kami saling berbagi. Dan topiknya bebas, entah itu pembicaraan soal Tuhan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kami sangat memprioritaskan yang namanya keberanian berpendapat. Jadi Kak Oni selalu bilang bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dari situ saya belajar bahwa kita perlu sharing, kita perlu berbicara kepada teman kita, kita perlu bercerita tentang apa yang kita hadapi. Dan pastinya teman kita akan membangun kita, akan membangkitkan semangat kita, akan memberi semangat, memberikan support, memberikan nasihat-nasihat, saran-saran, dan memberikan teguran firman Tuhan. Dan di komunitas ini saya belajar untuk membagikan berkat-berkat ke organisasi yang baru. Maksudnya adalah membangun suatu komunitas yang baru. Berkat ini tidak hanya berhenti di komunitas ini saja, tapi tersalurkan ke komunitas-komunitas yang lainnya. Ini adalah komunitas saya bersama dengan Kak Oni. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga bergabung dalam suatu komunitas rohani yang dapat membangun iman dan hati nurani kita. Pesan saya untuk kita semua, bangun dan bergabunglah dalam suatu komunitas, dan jangan lupa menjadikan Yesus sebagai prioritas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau membagikan cerita tentang saya dan komsel yang saya ikuti. Awal mulanya saya ikut komsel karena Bu Ena menawarkan pada saya. Jujur, pertama kali mendengar kata komsel, yang ada di pikiran saya itu ibadah seperti biasanya, seperti pada umumnya kita di gereja, tapi tempatnya biasanya berganti-ganti, kadang di rumah anggota komsel atau bisa di tempat lainnya. Waktu ikut komsel saya hanya berdua dengan Bu Ena. Di situ ternyata kita melakukan kegiatan yang benar-benar berbeda daripada ibadah biasanya. Kita ngobrol, kita saling mengenal sama lain dengan lebih santai. Lalu komunikasinya juga tidak komunikasi satu arah seperti saat kita mendengarkan khotbah, tapi komunikasinya berjalan dua arah, dan kami saling membagikan pengalaman kami bersama Tuhan, apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami, permasalahan apa yang sedang kami hadapi, dan saya belajar banyak tentang karakter Kristus melalui Bu Ena yang sekarang bukan hanya kami berdua, tapi kami sudah menjalankannya dengan dua orang lainnya, jadi kami berempat. Dan biasanya kami melakukan kegiatannya dengan santai sambil makan-makan. Kami kemarin terakhir kami rujakan bareng, terus di situ kami tetap tentu saja menjalankan komsel dengan hikmat dan bimbingan dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi ketika komsel kami bisa mengenal karakter Kristus, apa yang selama ini diajarkan selama ibadah. Kami di situ benar-benar melihat Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan orang-orang yang ada di dalam komsel itu. Jadi lebih seperti praktek. Ketika komsel kita bersentuhan langsung, kita bertemu langsung dengan orang-orang yang ada, kita belajar tentang karakter Tuhan yang sebenarnya, yang hidup di dalam orang-orang tersebut. Kita biasanya kalau komsel juga ada waktu untuk baca Alkitab, kita memuji Tuhan, tapi kegiatannya lebih spontan, jadi tidak kaku seperti ibadah yang sudah ditata, pertama apa, kedua apa. Tapi kalau komsel, kadang ketika kita bercerita, kita sedang sharing, terus ada sesuatu yang ingin didoakan, kita bisa langsung mendoakan saat itu juga.
kalau kita ingin ada yang ingin memuji Tuhan, kita bisa memuji Tuhan saat itu juga. Dalam komsel, perubahan yang saya alami, jujur saya dulu tidak terlalu terbuka dengan orang, terutama dengan pendapat mereka, kritikan mereka terhadap saya. Saya merasa kalau kritikan orang lain itu hanya ada untuk menjatuhkan saya. Tapi ketika ikut komsel, saya mulai membuka diri untuk kritikan orang lain. Saya mulai belajar sudut pandang orang lain, pendapat orang lain tentang diri saya. Dan saya merasa bahwa komsel ini sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hal yang benar-benar formal, hal yang rasanya itu memaksa kita. Tapi komsel itu lebih seperti kehidupan sehari-hari, di mana kita sedang mencari teman, kita sedang mencari hubungan dengan orang lain, kita mengenal mereka satu sama lain, dan yang dibicarakan adalah kehidupan sehari-hari. Dan saya merasa bahwa lewat orang-orang itu saya justru bisa membangun percakapan yang lebih baik dengan Tuhan Yesus sendiri. Saya mengerti bahwa Tuhan Yesus mencintai kami, mencintai orang-orang ini dengan berbagai kepribadian yang mereka miliki, dengan keunikan-keunikan mereka. Dan saya belajar menghargai orang lain dengan perbedaan mereka. Saya bersyukur karena saya bisa ikut komsel, dan saya berharap bahwa orang lain juga dapat menemukan komsel mereka. Tinggal berdoa dan tanya Tuhan, minta Tuhan agar Anda bisa menemukan orang yang tepat untuk melaksanakan komsel. Awalnya bisa dari orang-orang sekitar Anda, di keluarga Anda, teman Anda, rekan sekerja, atau siapapun itu. Anda bisa membangun komsel dengan mereka. Terus minta pada Tuhan Yesus. Sekian yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Kevin Serta Christian. Saya dari Magelang, dan terima kasih buat kesempatannya kalau saya boleh berbagi mengenai apa itu komsel. Jadi, bagaimana saya bisa masuk ke dalam komsel? Jadi di gereja kami, Gereja Pentakosta Magelang, di remaja kami khususnya waktu itu ada pembagian komunitas sel ya, jadi kelompok-kelompok kecil yang dibagi beberapa kelompok seperti itu. Nah, saya dipercayakan masuk ke kelompoknya Mas Oni dan teman-teman yang lainnya pastinya ya. Nah, komsel itu apa? Menurut saya waktu itu ya, pertama kali saya juga bingung sih apa itu komsel. Ya, saya hanya mengerti bahwa komsel itu sebuah komunitas, kelompok yang nanti isinya ya orang-orang gereja tentunya, teman-teman saya, dan ya sudah, nanti kita janjian hari apa, ketemu lalu kemana gitu ya, mungkin seperti itu ya di awal. Nah, kami menyepakati bahwa kami mengadakan komsel itu di setiap hari Kamis seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya bertemu dengan teman-teman, dengan Mas Oni tentunya, yaitu Mas Oni itu kak rohani kami ya. Nah, di setiap Kamis saya bertemu, entah makan, entah keluar, atau entah kemana. Nah, saya jadi mengambil satu kesimpulan ya, bukan kesimpulan juga, tapi saya mengambil satu garis besar. Satu yang saya tangkap dari komsel itu adalah gaya hidup atau lifestyle ya. Kenapa kok saya bisa bicara seperti itu? Ini dia ceritanya, jadi seperti ini. Bagaimana di dalam komsel itu kita bisa saling sharing, kita bisa saling terbuka, bahkan dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin kita tidak bisa ceritakan ke orang lain, tapi kita bisa sharing di dalam komsel ini gitu loh. Karena ya kita lama-kelamaan kita saling percaya satu sama lain seperti itu. Dan juga kami tidak hanya sekedar berkumpul, tidak hanya sekedar makan, main mungkin, pergi, tapi kita juga menyertakan Tuhan dalam setiap pembicaraan kita.
Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita juga kita menyertakan pembicaraan tentang Tuhan gitu loh. Jadi kita juga semisal lagi makan lalu kita sharing, mungkin kemarin minggu kita bicara bahas apa, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita tanyakan di setiap hari minggunya, kita juga bisa sharing atau tanyakan di komsel tersebut gitu loh. Jadi banyak banget hal-hal yang saya dapat dari komsel. Bahkan yang tadinya teman-teman saya itu hanya say hi aja di gereja, tapi kami lama-kelamaan jadi deket gitu satu sama lainnya. Bahkan kita sampai camp beach bareng pernah, kita naik gunung bareng pernah, kita pergi kemana-mana bareng pernah. Bahkan yang simple pun kita makan siang biasa kita juga sering banget gitu loh. Dan yang saya suka dalam komsel ini nggak hanya sekedar kita kumpul, tapi kita juga mengalami pertumbuhan itu sih. Jadi bagaimana saya bisa ngomong bahwa ini tuh menjadi gaya hidup ya, bahkan menjadi kebiasaan gitu loh. Apa yang kita mau omongin kita menyertakan Tuhan, kita lagi di mana kita ngomong tentang Tuhan juga gitu loh. Jadi pertumbuhannya nggak hanya kita disirami dengan firman itu nggak hanya setiap hari Minggu aja, tapi bahkan di keluar hari Minggu pun kita mengalami hal itu gitu loh. Kita menjadi sangat dekat, kita menjadi layaknya keluarga lah. Bahkan juga saya sama Mas Oni itu termasuk orang yang sangat dekat sekali. Terus juga saya sering nginep di rumahnya Mas Oni juga nginep di rumah saya juga sering. Dan bagaimana keluarga kami ini saling percaya satu sama lain. Kalau saya pergi sama Mas Oni pergi sama saya, keluarga kami ini mendukung seperti itu sampai sebegitunya. Sampai kita saya sama Mas Oni itu sering banget pergi berdua, kalau makan juga sering pergi berdua. Terus juga beli baju mungkin juga pergi berdua gitu ya, mungkin nganterin kemana pergi berdua. Dan yang saya senangnya itu, dan saya juga sedikit amazed sih, ternyata komsel itu nggak harus yang kita duduk bersama-sama terus kita secara formal gitu, nggak. Mungkin hal-hal biasa gitu ya, lifestyle kita, kehidupan kita biasa, tapi kita juga di dalamnya ngomongin tentang Tuhan. Itu yang saya sebut juga komsel gitu loh. Makanya saya tadi di awal ngomong komsel itu adalah sebuah lifestyle gitu. Dan bagaimana juga Mas Oni itu sebagai kak rohani mendidik anak-anaknya, terlebih saya juga menjadi orang-orang yang mempunyai karakter, bagaimana dimanapun kita berada kita juga harus membawa Tuhan di situ gitu loh. Dan saya mengalami banyak hal sih di komsel itu. Dan bagaimana perubahan saya setelah mengikuti komsel ya, sangat besar sekali. Yang secara umum yang pastinya pertumbuhan rohani saya selalu naik, saya dekat dengan Tuhan, saya juga mempunyai jam-jam pribadi untuk saya bertemu dengan Tuhan. Tapi terlebih dari secara umum tersebut, secara spesifik dalam kehidupan saya pribadi itu sangat berpengaruh banget komsel itu. Karena apa yang saya dapatkan ini, saya nggak dapatkan ini juga di hari Minggu gitu loh. Saya dapatkan ini bagaimana kita bertumbuh bersama dalam komsel tersebut. Di keluarga yang notabene keluarga saya itu mempunyai masalah yang cukup besar. Dan saya melihat banyak orang-orang korban dari masalah keluarga seperti ini. Banyak yang mungkin mereka lari ke minuman keras, mereka lari ke mungkin seks, mungkin dan yang lainnya. Tapi saya sangat bersyukur bahwa saya ditangkap oleh Tuhan dan dimasukin ke komsel ini, dan saya bertumbuh dalam kehidupan pribadi saya. Saya jadi melihat dengan cara pandangnya Tuhan gitu loh. Bagaimana saya melihat keluarga saya yang harusnya secara manusia itu hancur, tapi saya juga di komsel ini saya melihat bahwa keluarga saya ini Tuhan yang atur gitu sebagaimana mestinya. Jadi saya tidak bisa, yang harusnya saya bisa menyalahkan keluarga saya seperti ini, saya juga harusnya bisa melakukan hal yang tidak baik gitu loh. Tapi semenjak saya ikut komsel ini, saya jadi menyadari bahwa
ya apapun yang terjadi di setiap kehidupan kita itu Tuhan yang atur gitu loh, apapun yang terjadi. Bahkan dalam di pelayanan, cara pandang saya melayani, bahkan secara saya pribadi juga banyak hal diubahkan gitu. Jadi menurut saya Komsel itu apakah penting? Menurut saya sangat penting, karena kita mengalami pertumbuhan. Oke, hari Minggu juga kita pasti diserang dengan firman Tuhan ya, tapi di setiap kehidupan kita, di setiap mungkin hari Senin sampai dengan hari Sabtunya, apakah kita tetap akan membicarakan firman itu sendiri? Nah, menurut saya Komsel itu adalah medianya gitu loh. Dan bagaimana saya juga dulu dengan Kak Rohani saya, Mas Oni dan teman-teman saya itu mengalami hal yang luar biasa dalam Komsel kami. Kami juga sering ibadah bareng, sering ya apa-apa bareng lah, dan saya mengalami perubahan yang besar. Jadi menurut saya Komsel itu sangat penting, dan saya juga mengajak buat teman-teman juga bisa mengaplikasikan Komsel itu di setiap kehidupan teman-teman semua. Terima kasih. Itu sekian dari saya mengenai Komsel yang saya alami di Magelang ini. Terima kasih dari sumber hati. Iya, puji Tuhan. Nama saya Joshua Bernard, dan biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus selalu berada bersama dengan kita melewati masa pandemi ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kita pasti yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Jadi ya, saya mau sharing sedikit pengalaman saya dengan Komsel. Saya masih ingat waktu saya masih berada di umur remaja, dimana di situ saya masih jadi orang yang nakal. Saya masih belum bertobat waktu itu, dan ya saya ke gereja juga hanya sebagai rutinitas, dan bahkan saya nggak ngerti tujuan kehidupan saya nggak ngerti arah kehidupan saya. Dan di situ pelan-pelan Tuhan bukakan jalan lewat Komsel tersebut. Saya tergabung dalam Komsel, dimana di situ saya masih ingat Kak Leo yang menjadi fasilitator saya. Saya dibimbing di situ, dan saya bisa bertumbuh bersama teman-teman yang lain. Saya menyadari bahwa lewat Komsel yang sesederhana itu pun kami hanya berdelapan kalau nggak salah waktu itu. Kami setiap hari Sabtu rutin Komsel. Di situ kita sekedar nongkrong, ngobrol asik, dan di situ kita berbicara soal firman Tuhan, dan kita saling sharing, kita saling menguatkan di situ dan saling mendoakan. Dan di situ Tuhan membuka hati saya lewat Komsel tersebut, dimana Tuhan bawa setiap pertumbuhan rohani saya lewat setiap firman yang ditaburkan, dan juga lewat setiap sharing yang memberkati, sehingga semakin ke depannya saya menyadari bahwa Komsel itu nggak cuman bermanfaat sementara saja, sebagai penghiburan kalau lagi stres kah, kita butuh teman atau gimana. Tapi ketika kita berkumpul di situ, kita ngobrolin tentang Tuhan, di situ Tuhan juga berkuasa di Komsel tersebut. Tuhan juga bekerja lewat setiap pribadi-pribadi. Bahkan Roh Kudus itu berbicara lewat setiap pribadi yang ada di situ. Dan itu yang membuat saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Saya sadari bahwa pertumbuhan rohani saya sampai sejauh ini itu semua juga berawal dari Komsel. Lalu nggak lama juga setelah itu saya masih ingat bahwa saya mulai dipercayakan kepengurusan untuk di komisi remaja, dan di situ saya juga ditarik sebagai anak Komselnya Om Oni. Dan di situ Om Oni juga sering banget ngajak Komsel setiap hari Sabtu sore juga biasanya kan. Di situ juga kita berkumpul sama teman-teman yang lain. Ya sama seperti Komsel sebelumnya, kita kumpul, kita ngobrolin tentang Tuhan. Dan
ngobrolin tentang Tuhan itu ternyata suatu yang asik kalau kita sharing bersama-sama, kalau kita saling melengkapi satu sama lain. Oh, aku punya ini nih, aku punya pengalaman ini nih sama Tuhan, dan ternyata orang lain juga punya pengalaman yang lain dengan Tuhan. Kita sama-sama saling mendengarkan, dan kita sama-sama saling diberkati. Dan gak hanya itu, saya belajar bahwa komsel itu nggak soal tentang kita, oh ayo kita janjian di mana, oh ayo kita setiap hari Sabtu misal kita kumpul, kita komsel, dan kayak persekutuan cabang misalnya. Nggak cuman seperti itu. Menurut saya komsel lebih dari itu. Komsel adalah sebuah gaya hidup yang seharusnya di masa-masa sekarang ini kita mulai budayakan. Contoh, kenapa saya bisa bilang komsel itu nggak soal tentang janjian, kebaktian gitu, nggak cuma soal itu. Komsel itu gaya hidup, contohnya gini. Misal, aku sering banget gini, pergi keluar makan sama Oni, sama teman-teman yang lain. Di situ kita tujuannya makan. Di situ kita nggak ada niatan ngadain kebaktian gitu, nggak. Tapi di situ kita tujuannya makan, kita nongkrong, kita asik aja. Dan ternyata kalau komsel itu jadi gaya hidup kita, itu bakal kebawa. Bahkan ketika kita makan, udah selesai, kita ngobrol sana sini gitu, dan di situ kita bisa tahu-tahu nyeletuk tentang Tuhan, ngobrolin tentang firman Tuhan, ngobrolin tentang kerohanian Kristen kita. Dan yang seperti itu yang bisa saya simpulkan sebagai komsel itu adalah gaya hidup. Mau nggak mau, di masa-masa yang sekarang ini kita perlu banget namanya komsel yang jadi gaya hidup kita. Karena mau nggak mau juga, terkadang kita juga perlu orang lain untuk menguatkan kita. Dan di situ komsel-komsel yang kita bangun tersebut yang bakal menguatkan kita. Jadi kesimpulannya, mari kita mulai coba budayakan komsel. Mari kita juga sama-sama membangun rohani kita lewat setiap komsel yang ada, dan kita juga bakal bisa narik banyak jiwa lagi kok buat kemuliaan Tuhan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan sih. Semoga juga Tuhan selalu membimbing kita dalam kita juga terus bekerja buat Tuhan, buat melayani Tuhan, buat iring Tuhan, dan kita lebih banyak lagi menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Malam ini saya mau berbagi tentang komsel yang saya ikuti. Hari-hari ini saya sih berkomsel dengan Bu Wena. Awal-awalnya sih dalam tim fasilitator, kemudian juga berkenaan dengan sekolah, karena Bu Wena kan pengurus Yayasan Sekolah Immanuel, jadi sering saya ketemuan. Di situ kami ngomong-ngomong tentang ngomong-ngomong kalau di sekolah ya ngomong tentang sekolah, tapi kemudian kami pasti akan kaitkan dengan kebenaran firman Allah, tentang bagaimana cara pandang menurut firman Allah. Itu yang kami lakukan, yang saya lakukan dengan Bu Wena. Ini tidak terjawab khusus. Kadang-kadang bisa pas ketemu di gedung gereja, ya kita ngomong-ngomong bisa sampai, kadang nggak terlalu lama sih, 15 menit, kadang ya bisa setengah jam. Yang paling sering sih kalau di sekolah, karena tentang pendidikan. Di situ kita ngobrol-ngobrol tentang sekolah, tentang lain sebagainya. Tapi yang berkaitan dengan firman Tuhan, kami saling sharing, saling berbagi perenungan. Kadang-kadang kita saling cerita apa yang kita alami dalam satu minggu dan lain sebagainya. Sekali lagi tidak ada waktu khusus, walaupun kadang-kadang ya sempat janjian, ya kadang-kadang pernah janjian jam ini sekian waktunya, tapi kadang-kadang bisa sampai molor, bisa 1 jam dan lebih. Dan kadang-kadang tanpa janjian, waktu Bu Wena ke sekolah gitu, kita tiba-tiba ketemu, kemudian ngobrol-ngobrol, akhirnya sampai kepada firman Tuhan.
Nah, saling sharing, kadang-kadang saya minta didoakan. Demikian juga sebaliknya Bu Wena, kadang-kadang juga saya doakan, kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Semuanya kembali kepada firman Tuhan. Nah, itu yang saya lakukan. Asik lah pokoknya. Saya merasakan sesuatu berkat yang luar biasa pada saat saya berkomsel, ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan, tentang Yesus itu dengan Bu Wena. Dan saya pun itu kerjakan juga dengan teman-teman guru di sekolah. Jadi kalau kita pas ngobrol-ngobrol sambil kadang-kadang ya sambil nggak sengaja gitu lah, nggak sengaja ngobrol-ngobrol tentang pendidikan, tentang anak-anak, kemudian juga akhirnya sampai kepada firman Tuhan. Di situ kadang kita bisa ngomong-ngomong, kadang saya juga bisa sharing, bisa cerita, dan teman-teman yang lain bisa juga sharing cerita, saling meneguhkan, saling menguatkan. Nah, itu yang saya lakukan hari-hari ini, baik dengan Bu Wena, juga dengan teman-teman guru di sekolah, khususnya dengan guru-guru TK dan playgroup. Hari-hari ini juga saya sedang berkomsel dengan Yuk Melijo. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat sharing saya waktu Rabu Berbagi sekitar mungkin 3 bulan 4 bulan yang lalu, saya sudah share itu. Saya berbagi itu tentang bagaimana awalnya saya ingin labu kuning gitu loh, dengan melijo yang pertamanya judes, tapi ternyata pada saat saya sampaikan Yuk ini enak apa labunya dan lain sebagainya, akhirnya dia senang. Dan sejak itu saya kalau habis doa pagi hampir tiap hari mampir ke Yuk Melijo yang dibanyakan di Goro itu. Nah, sebenarnya awal hari itu hari yang awal saya begitu akhirnya berhubungan terus dengan Yuk Melijo, seperti dia saya ngomong-ngomong, dia sempat tanya dari mana. Saya katakan saya tiap pagi dari doa pagi, dan oh iya makanya orang Kristen ya, iya saya katakan saya dari doa di gedung gereja, saya katakan. Nah itu dia itu senang gitu, sampai dia akhirnya satu saat ngomong, aku pengen ngomong-ngomong sama kamu ya, aku pengen curhat. Boleh yuk, saya katakan boleh, silahkan, saya katakan. Dan jadi saya kalau belanja itu bisa sampai kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang ya cuma sampai 15 menit kita ngobrol. Ya saya selipkan tentang Yesus, memberkati dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia ngomong, aku pingin ngomong-ngomong ke rumahmu, atau kamu punya waktu lah, aku pingin ngomong-ngomong, katanya pingin curhat, dia ngomong gitu. Akhirnya beberapa waktu yang lalu saya sempat ke sana, ke tempat melijuannya itu agak siang, saya sekitar 1 jam lebih. Saya ngomong-ngomong sambil nemani dia jualan gitu ya, ngomong, tapi saya ngomongnya enggak ngomong ya, pertama ya iseng-iseng ngomong tentang jualan, terus kemudian kita ngobrol-ngobrol, saya sisipkan tentang Tuhan Yesus, tentang Isa Al-Masih, itu dia senang mendengarkannya. Terus oh gitu ya, saya sempat katakan tentang Yesus Kristus, tentang Isa Al-Masih, kalau Yuk dengar itu Yesus, saya katakan. Dia senang. Terus dia malah waktu itu saya doakan juga, dia mau. Sebelum saya pulang, Yuk tak doano ya. Oh ya mau. Dia senang. Amin, amin. Nah, jadi saya itu jadi sekarang akrab dengan dia. Kalau sudah saya 1 hari 2 hari enggak belanja ke dia gitu, dia besok lagi, kemana lama enggak ketemu, nanti lah sudah kelihatan saya dari jauh gitu, saya penuh, dia senang gitu, saya itu kayak senang gitu loh, kayak dia itu mendapatkan satu teman, saya juga senang gitu. Nah ini yang saya lakukan hari-hari ini. Komsel saya itu seperti itu, baik dengan Bu Wena, dengan teman-teman guru, juga dengan Yuk itu, walau waktunya ya gitu. Kalau dengan Yuk ya kadang saya enggak, waktu belanja kadang ya cuma 15 menit, 20 menit ya, sambil belanja sambil saya ngomong-ngomong, tapi sampai tentang Yesus, dia itu senang gitu. Dan ini saya sedang janjian lagi, dia ngomong kapan kita mau ngobrol-ngobrol lagi, saya katakan iya nanti kalau saya ada waktu, saya katakan begitu. Nah dari komsel yang saya ikuti, saya merasakan saya pribadi itu mengalami satu perubahan. Kalau saya banyak komsel dengan Bu Wena itu dibukakan itu, dan saya lakukan itu, saya alami itu, dan saya merasakan ada sesuatu yang berubah pada diri saya ya. Saya katakan, saya kok bisa seperti ini ya Tuhan, saya sekarang kok bisa semakin sabar, saya kok sekarang bisa melihat sesuatu yang
yang luar biasa lah Tuhan kerjakan. Sampai saya kadang-kadang saya ngomong sama Bu Ene, aku esok ini ya Bu Ene ya, aduh sesuatu yang bisa seperti ini gitu loh saya alami. Nah, jadi saya merasa dari komsel saya sangat dibangun, dan saya merasa diri saya benar-benar berubah yang tanpa saya sadari. Itu saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus, dan melalui komsel yang saya lakukan ini dengan sangat sederhana juga. Saya tuh seneng kalau lihat Yu itu kok merasa dia itu seneng gitu kalau ketemu saya ngomong-ngomong. Jadi saya tidak pernah lihat dia dulu yang jahat, dulu yang judes, itu saya tidak pernah lihat lagi gitu kalau berdiri di Yu itu sekarang menjadi Yu yang sabar gitu loh, yang menyenangkan. Saya lihat sekarang dia melayani orang itu juga begitu sabarnya. Jadi itu pengalaman yang saya dapat bagikan dari komsel itu. Kami berbagi sekali lagi tentang Yesus dan kita saling mendoakan. Kadang-kadang saya juga mendoakan teman-teman, kemudian teman-teman itu juga bisa mendoakan saya. Teman-teman guru, Bu Ene mendoakan saya doakan Bu Ene, dan saya juga bisa mendoakan Yu, dan Yu merasa senang waktu saya doakan. Jadi itu sedikit berbagi saya tentang komsel yang saya kerjakan, yang saya lakukan hari-hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.